Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengar hadis, menjaganya kemudian menyampaikannya, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat karena banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama mulai membaca kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Kita enggak membaca semuanya, tapi kita baca hadis-hadisnya saja. Kenapa kitab ini perlu kita baca? Karena kitab ini isinya itu kumpulan zikir dan doa sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quranul Karim. Hadis yang pertama, wa qad rawaina fi sahihi Muslim rahimahullahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang mendapatkan hidayah tersebut tanpa mengurangi pahala-pahala mereka. Nah, hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam awal-awal kitabnya sebagai harapan bahwa dengan mengarang kitab Al-Adhkar ini, Imam Nawawi itu terus mendapatkan limpahan pahala dari orang-orang yang membaca kitab ini, yang memahaminya kemudian mengamalkannya. Coba kita bayangkan, sudah berapa juta orang yang membaca kitab Adhkar ini? Sudah berapa ratus juta orang sejak kitab Adhkar ini orang-orang yang membaca doa sesuai dengan tuntunan kitab Adhkar. Dan Imam Nawawi mendapatkan bagian pahala dari ratusan juta orang itu. Nah, inilah salah satu ibadah orang pintar, orang cerdas. Sekali berbuat tetapi pahalanya terus mengalir abadi hingga hari kiamat tiba. Sekali berbuat, pahalanya terus berkembang, mendapatkan jatah atau limpahan pahala dari perbuatan satu orang, dua orang, 1000 orang, 1 juta orang, ratusan juta orang. Nah, tapi kalau kita, sholat 2 rakaat ya sudah, hanya dapat pahala dari sholat 2 rakaat itu saja, nggak dapat limpahan dari orang lain, nggak abadi nanti sampai hari kiamat. Nggak, setelah sholat dapat pahala dah putus. Karena apa? Kita tidak menyebarkan hidayah kepada orang lain. Satu, kita tidak mengarang sebuah kitab, tidak mengajak orang lain supaya berdoa yang baik, tidak. Artinya apa? Amalan-amalan kita itu bukan amalan-amalan yang jariah. Sehingga kalau mau cerdas, ini kata Imam Nawawi yang saya pahami dari awal-awal ini, kalau mau cerdas mendapatkan pahala ibadah dari Allah, yaitu amalkan oleh kita kemudian sebarkan kepada orang lain. Nah, mungkin kalau dalam kehidupan sehari ada contoh. Kalau kita nanam padi satu, sudah tumbuh satu padi, satu rumpun. Tetapi kalau kita sebar,
maka akan tumbuh banyak padi. Contoh kalau lain ini contoh amalan yang abadi, ini contoh abal-abal lah. Kalau kita nanam pohon pisang nih, saya jadi ingat waktu masih SD usia sekitar kelas 5, kelas 6 itu ada guru saya Pak Dida, mudah-mudahan kalau dia masih hidup dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Kalau dia sudah meninggal, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia itu bercerita bahwa untuk biaya sekolah dia, untuk biaya kuliah dan lain-lain dia itu dengan cara menanam pohon pisang. Setelah pohon pisang berbuah, maka dia jual untuk biaya sekolah di. Maka saya yang masih kecil ketika itu usia kelas 5 kelas 6 SD terinspirasi. Ikutlah nanam pohon di belakang rumah tuh, di kebun kakek dulu. Kalau sekarang di kebun mama orang tua saya, dan pada akhirnya alhamdulillah sekarang menjadi kebun saya sendiri. Turun-temurun lah istilahnya, dari kakek ke orang tua, dari orang tua ke saya, dan nanti mungkin mudah-mudahan ke anak cucu saya. Nah, pohon pisang itu sampai sekarang masih hidup. Mungkin saya nanam sekitar 3 atau 4 pohon berjajar gitu kan ya. Paling banyak 5 pohon. Wah, kalau usia saya waktu itu sekitar kelas 6 SD 13 tahun, sekarang udah sekitar 43 tahun. Itu berarti si pohon pisang itu sudah 30 tahun hidup. Dan selama hidup dia itu sudah menyumbangkan bertandan-tandan pisang, sudah menyumbangkan banyak pisang lah pokoknya. Itu apa? Sekali saya nanam waktu kelas 6 SD sampai saya usia 43, 30 tahun, dia tetap memberikan manfaat. Pohon pisangnya ditebang, kemudian diambil oleh orang tua, dijual, bermanfaat, dapat paha terus. Nah, kalaupun tanah tersebut nanti berpindah tangan, terjual oleh orang lain, selama pohon pisang itu masih ada, tidak diambil oleh pemilik barunya, insya Allah dapat limpahan pahala sampai hari kiamat tiba. Itu salah satu contoh amal yang cerdas, jadi amal jariyah. Nah, seyogyanya semua amalan kita itu dijadikan otomatis seperti itu. Otomatis apa? Otomatis ketika orang lain melakukannya, kita otomatis mendapatkan limpahan pahala. Itu kembali kepada hadis, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak pada suatu hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang kita ajak itu tadi, tanpa mengurangi pahala mereka. Nah, lalu dalam konteks zaman sekarang itu apa? Dalam konteks zaman sekarang nih, di mana TikTok lagi viral aplikasinya, itu Anda juga harus memanfaatkan untuk mengajak orang lain kepada hidayah, mengajak orang lain berbuat baik terus. Itu juga nanti berpotensi viral pahala. Misalnya, ini contoh kecil, saya membaca hadis ini, kemudian oleh Anda nanti di-share baik di TikTok, di Facebook, di Twitter, di blog, di website, pokoknya semua aplikasi yang online. Maka dengan men-share-nya saja itu nanti Anda bisa menjadi bagian dari orang-orang yang menyebarkan hidayah, sehingga ketika ada orang lain terinspirasi untuk beribadah karena perbuatan Anda men-share itu, insya Allah Anda juga mendapatkan limpahan hidayah terus. Dan jikalau dunia digital ini, dunia maya, dia akan abadi sampai hari kiamat, maka selama itu pula Anda menjadi bagian orang-orang yang mendapat limpahan pahala. Cerdas atau cerdas? Yo pasti cerdas. Mantap atau mantap? Yo pasti mantap. Gimana? Bedakan dengan orang-orang yang hanya beribadah dua sendiri tanpa menyebarkan, ya dia beribadah dapat pahala, udah terputus, nggak dapat apa-apa lagi kecuali jatah dia sendiri dari Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi hati-hati, kalau orang yang mengajak kepada kebaikan dia dapat limpahan pahala dari orang-orang lain yang mengerjakan kebaikan karena ajakan dia. Sebaliknya kalau dia mengajak kepada sesuatu yang tidak baik, dia juga akan mendapatkan limpahan dosa tuh dari orang lain. Yang istilahnya nyanyi-nyanyi yang mengajak pada perbuatan zina, atau tarian-tarian yang menggairahkan bukan pada tempat dan waktunya. Itu hati-hati. Nah, misalnya Anda nih punya, sekarang kan zaman zaman HP canggih nih, HP pintar, smartphone, Android. Itu Anda hanya dengan menjepret 1, 2, 3 foto, Anda bisa mengajak orang lain kepada hidayah. Contoh misalnya membagikan hadis share kepada grup WA Anda. Kemudian ada salah satu anggota grup WA Anda yang kemudian mendapatkan hidayah karena perbuatan Anda, maka Anda pun mendapatkan limpahan hidayah. Man ta'a ila hudan kana lahu minan ajri mislu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Hadis riwayat Muslim nomor 2674. Mari kita lanjutkan kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Akhbarona Syekhuna Al-Imam Al-Hafidh Abul Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'id bin Al-Hasan bin Al-Mufarrij bin Bakar Al-Maqdisi An-Nabulsiyu summa Ad-Damsyikiyyu radhiyallahu anhu Anna Abul Yumni Al-Kindi Anna Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari dan seterusnya sampai pada hadis wa qala Rasulullah sallallahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Mengenai penjelasan hadis niat ini sudah saya bahas panjang lebar pada Mukhtasar Sahih Bukhari Muslim karangan Imam Suyuti hadis nomor 1. Silahkan dibuka kembali. Juga sudah saya jelaskan secara panjang lebar dalam kitab Sahih Bukhari, di videonya silahkan dibuka kembali. Juga saya sudah bahas panjang lebar dalam hadis pertama dari kitab Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti. Cuman yang saya kepengin berbagi di sini itu sebelum menyebutkan hadis ini, Imam Nawawi terlebih dahulu itu mengutip 2 ayat Al-Quran. Yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maksudnya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Yang saya bisa ambil pelajaran bahwa ketika kita mau berbuat baik, ketika kita mau beribadah, standarnya satu, sesuai dengan ajaran agama Allah, sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan syariat, itu patokannya. Nah, setelah amalan yang kita mau amalkan sesuai dengan syariat Islam, Imam Nawawi membacakan ayat berikutnya. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi ingat, setelah ibadah kita sesuai dengan syariat, yang Allah terima itu bukan perbuatan fisiknya saja, bukan perbuatan lahirnya saja, tetapi yang terpenting adalah takwa. Menjalankannya karena mengikuti perintah atau menjauhi larangan Allah. Nah, baru sampai pada hadis niat, innamal a'malu bin niat. Dengan kata lain,
meskipun ibadahnya sudah sesuai dengan syariat Allah, kemudian juga sudah dalam rangka menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah, jangan lupa kuncinya ada. Kunci satu itu hati, niat di dalam hati. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah diterima. Nah, kalau niatnya selain karena Allah, maka akan sia-sia. Dengan kata lain, dengan dua hadis ini tuh Imam Nawawi seakan-akan ingin mengatakan bahwa mari kita sebarkan kebaikan, mari kita ajak orang lain untuk mendapatkan hidayah, tetapi jangan lupa yang kita sebarkan tersebut harus sesuai dengan syariat Islam. Tetapi jangan lupa dalam menyebarkannya itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah, dan yang terpenting niatnya harus ikhlas. Saya kira cukup. Jadi pagi hari ini kita membaca dua hadis dari kitab Al-Adhkar. Hadis yang pertama, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Hadis yang kedua yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.